Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Soul Land 2 The Unrivaled Tangsek. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah kembali ke Akademi Shrek kemarin, acara pencarian jodoh yang dibawakan oleh senior Sisi dan senior BB pun sudah resmi dimulai. Di mana babak pertamanya adalah cinta pada pandangan pertama. Sejadi para murid yang cowok harus berusaha sekuat tenaga untuk melepas topi dari para murid yang cewek. Tentunya mereka juga harus bersikap sopan dalam melepaskannya. Tapi di sana untuk Yu Hao menyadari kalau Wang Dong tak ada di sekumpulan para murid laki-laki ini, ia pun sedikit bertanya-tanya. Sampai salah satu murid pun memulai babak pertama ini untuk melepas topi dari para ciwinya. Tapi sayang senior Sansi sebagai fuckboy senior, ia tak membiarkannya begitu saja dan langsung menggunakan teknik tukar tempatnya. Tentunya tujuannya sendiri masih adalah senior Nanan, ya kan? Bahkan ia pun langsung menghampiri satu persatu ceweknya dan mulai mencari ayangnya itu. Jelas Yu Hao yang melihatnya, ia pun langsung merasa kalau pemilihan ini juga cukuplah sulit. Apalagi muka dari para cewek-ceweknya sudah ditutupi semua. Balik lagi ke senior Sansi, di sana setelah melakukan pencarian yang cukuplah lama, layaknya cinta sejati, ia pun akhirnya berhasil menemukan senior Nanan. Sontak hal itu membuat para murid lain pun tak mau kalah dan mencoba mencari cintanya masing-masing. Sampai senior Sansi pun menyuruh Yu Hao lah untuk mencari pasangannya. Awalnya Yu Hao yang mendengarnya, ia pun bilang kalau tujuannya ke sini hanya untuk mencari Wang Dong. Tapi karena kesempatan sudah di depan mata, jadi ia pun hanya berniat untuk memamerkan kekuatan barunya saja sekaligus memamerkan roh barunya yaitu bocil es. Sontak para murid yang melihat Yu Hao sudah memiliki satu cincin roh 100.000 tahun, mereka pun benar-benar sangatlah kaget. Apalagi Yu Hao juga memiliki 4 cincin roh berwarna orange yang memang belum pernah terlihat di benua ini. Yang pada akhirnya bocil es lah yang langsung bersenang-senang dan membuka topi dari beberapa ciwi-ciwinya. Bahkan melihat keimutan dari bocil es, para murid cewek ini malah tak keberatan sama sekali untuk memberikan topi-topinya. Tapi untuk salah satu cewek, ia malah dengan sengaja menghindar ketika mau dibuka oleh bocil es. Sampai Yu Hao lah yang menyuruh bocil es untuk segera kembali. Namun di sana ketika bocil kembali, cewek yang menghindar tadi langsung menunjukkan semua cincin rohnya. Jelas Yu Hao pun benar-benar sangatlah kaget karena memang semua cincin rohnya sangatlah mirip dengan Wang Dong. Berbeda dengan pembawa acara, ternyata setelah pertunjukan dari bocil es tadi, babak pertama pun sudah resmi selesai. Jelas mereka pun akan memasuki babak kedua yaitu cinta pada pandangan kedua. Di mana kali ini para murid cewek lah yang akan diberikan 3 bangau kertas dan diberikan 3 kesempatan untuk memilih pria idamannya. Tentunya para murid cowok hanya perlu mendapatkan 1 bangau kertasnya saja jika mereka ingin lanjut ke babak yang berikutnya. Tapi jika mereka tak mendapatkan 1 bangau pun, maka mereka harus tersingkir dari babak ini. Ya mirip-mirip kayak take me out gitu ya lur ya. Waduh. Yang pada akhirnya babak kedua pun sudah resmi dimulai. Tentunya tak butuh waktu yang lama untuk Yu Hao pun mendapatkan 1 bangau kertasnya. Tapi meskipun begitu, ada juga beberapa murid yang tak mendapatkan sama sekali yang membuat mereka pun harus tersingkir. Berbeda dengan Huabin, ternyata ia sudah mengantongi 4 bangau sekaligus yang menandakan kalau ada beberapa cewek yang sangat menyukainya. Sama halnya dengan senior Chaito, ia pun mendapatkan beberapa bangau dari ayangnya yaitu Xiao Xiao. Tapi untuk senior Sansi, ia hampir saja menjadi cowok yang ngenes karena Nanan ternyata malah tidak memberikan bangaunya kepada Sansi. Untungnya Xiao Xiao dan senior Chaito masih mau memberikan 1 bangaunya untuk senior Sansi yang membuat ia pun masih bertahan. Sampai singkat cerita waktu pemilihan pun sudah habis. Yang ternyata Yu Hao tak hanya mendapatkan 1 bangau saja, melainkan ada puluhan bangau ya lur ya. Widih, king nih bos.
Sejadi dengan berakhirnya babak kedua ini, ternyata untuk murid laki-laki masih tersisa 24 orang, sedangkan untuk murid perempuan hanya tersisa 17 saja. Yang pada akhirnya mereka pun memulai babak ketiga yang disebut sebagai takdir sudah ditentukan. Sejadi peraturan di babak ketiga ini, setiap murid laki-laki diperbolehkan untuk memilih cewek yang mereka sukai sekaligus menyatakan cintanya juga. Tentunya mereka diberikan waktu 15 menit untuk mengeluarkan semua gombalan mautnya. Jelas jika mereka berhasil mendapatkan hati dari cewek yang mereka sukai, maka mereka pun akan dinyatakan langsung jadian, ya kan? Alhasil beberapa murid pun langsung memulai aksinya itu. Bahkan di sana ada yang diterima dan ada juga yang harus ditolak ya lur ya. Tentunya untuk seseorang yang ditolak mau tak mau mereka pun harus tereliminasi. Sampai pada akhirnya para murid laki-laki pun dipanggil satu persatu untuk mencari cinta sejatinya. Tentunya ketika giliran senior Chaito, ia pun langsung menunjukkan kewibawaannya untuk menghampiri adik Xiao Xiao. Di sana ia pun langsung bilang sejak pertama mereka bertemu dulu ia sudah langsung jatuh hati. Bahkan setelah mereka berinteraksi yang cukup lama, ia pun merasa kalau Xiao Xiao sudah menjadi penghuni di dalam hatinya ini. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi senior Chaito pun langsung mengungkapkan isi hatinya. Yang sudah jelas Xiao Xiao juga sangatlah suka dengan senior Chaito. Bahkan ia sampai teriak mengungkapkannya. Sontak senior Chaito yang kaget sekaligus malu, ia pun malah jatuh ke airnya. Tapi untungnya layaknya cinta sejati, Xiao Xiao langsung menyusulnya dan mereka pun langsung meresmikan hubungan ini, ya kan? Wedeng. Kemudian giliran senior Sansila yang kali ini turun tangan. Jelas ia pun langsung menghampiri senior Nanan dan mengungkapkan isi hatinya juga. Di mana senior Sansi pun bilang kalau ia sudah tak tahu lagi berapa kali ia mengungkapkan cintanya kepada Nanan. Tapi untuk yang kali ini ia pun bilang sejak pertama mereka bertemu dulu, ia memang sudah jatuh cinta kepada Nanan. Tentunya meskipun ia sudah meninggalkan kesan buruk dan membuat Nanan terluka, namun dari hati yang paling dalam ia pun benar-benar meminta maaf. Jelas jika waktu bisa diulang lagi, ia tak akan peduli dengan kebangkitan roh pelindung, kemuliaan sekte atau apapun itu. Tentunya ia hanya akan peduli kepada Nanan. Bahkan meskipun Nanan selalu menolaknya, ia tak akan pernah menyerah dan pasti akan terus mencoba. Karena faktanya ia pribadi sangatlah ingin menghabiskan seluruh hidupnya untuk melindungi ayangnya itu, ya kan? Wede. OP juga rayuan dari senior Sansi ini ya lur ya. Tapi di sana meskipun senior Nanan juga sangat terharu dengan perjuangan dan ketulusan dari senior Sansi selama ini, sayangnya Nanan pun masih belum bisa memberikan jawabannya yang membuat senior Sansi pun harus tereliminasi, ya kan? Waduh. Sementara untuk Yu Hao tak tahu temannya sedang galau, ia malah masih sempat-sempatnya menanyakan soal Wang Dong. Sampai Yu Hao sendirilah yang akhirnya sadar kalau Wang Dong sudah ada di sini dari tadi. Bahkan ia pun mulai curiga dengan satu cewek yang selalu menghindar tadi. Apalagi setelah mengingat semua kenangannya bersama Wang Dong, Yu Hao pun akhirnya sadar kalau Wang Dong sebenarnya adalah perempuan. Apalagi selama mereka berteman, Wang Dong selalu berusaha menghindar ketika mau bersentuhan. Alhasil Yu Hao pun akhirnya mengetahui semuanya kalau selama ini Wang Dong hanya menyamar menjadi laki-laki saja. Yang pada akhirnya Yu Hao pun mendapatkan gilirannya. Sontak para cewek yang melihatnya langsung mengenalkan dirinya masing-masing agar Yu Hao mau memilihnya sebagai pasangan. Sayangnya Yu Hao pun hanya bisa berterima kasih kepada mereka semua karena sudah menyukai dirinya ini. Tapi sebagai seorang pria sejati, ia hanya akan memilih satu perempuan saja untuk menetap di hatinya. Tentunya tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung memilih cewek yang selalu menghindar tadi yang memang masih tertutup dengan topi. Tapi tanpa diduga, Hua Bin malah tidak terima dan ingin merebut cewek pilihan Yu Hao. Yang ternyata menurut aturan hal ini memanglah diperbolehkan. Dimana jika seseorang sudah menentukan pilihannya dan malah muncul murid lain yang juga menyukai cewek tersebut, maka mereka harus bertanding layaknya laki-laki sejati untuk mendapatkan ceweknya itu. Tentunya yang kalah akan tereliminasi sedangkan yang menang akan mendapatkan kesempatan untuk menyatakan cintanya. Yang pada akhirnya duel antara Yu Hao dan Hua Bin pun tak bisa dielakkan lagi. Jelas Hua Bin yang memang memiliki dendam yang kesumat, ia pun langsung menunjukkan perkembangannya dengan menggunakan teknik transformasi harimau putih.
Bahkan ia juga memberikan beberapa serangannya. Tapi sayangnya bocil Esla yang langsung turun tangan untuk mengatasi beberapa serangan itu. Bahkan tak butuh waktu yang lama, Yu Hao pun bisa menyingkirkan Hua Bin dengan mudah. Yang pada akhirnya Yu Hao lah yang mendapatkan kesempatan untuk menghampiri cewek tersebut. Di sana Yu Hao pun benar-benar merasa bodoh karena memang sudah bertahun-tahun mereka berteman. Ia bahkan tidak menyadari kalau Wang Dong adalah perempuan. Alhasil karena kebenaran sudah ia temukan, jadi Yu Hao pun langsung menyatakan cintanya kepada sang anak dewa tersebut. Di mana ia pun berjanji pasti akan menggunakan nyawanya untuk melindungi Wang Dong selamanya. Yang sudah jelas Wang Dong yang memang sudah dari awal juga menyukai Yu Hao, ia pun akhirnya menunjukkan sosok aslinya yang memang merupakan perempuan yang sangatlah cantik. Dimana inilah perpaduan antara Tang San dan juga Xiao kemarin ya lur ya. Aduh. Bahkan Wang Dong pun juga langsung menerima Yu Hao dan membalas cinta tulusnya. Sontak ketika itu juga keadaan pun menjadi sangat romantis dan bahkan memunculkan sebuah adegan, ya kan? Waduh, berani sekali Yu Hao mencium-cium anak dewa ya lur ya. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimanakah kelanjutan dari King Yu Hao? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, di sana ternyata tak hanya senior Sansi saja yang menjadi galau, melainkan senior BB juga sangatlah galau karena memang Tang Ya tak tahu ada di mana. Berbeda dengan Yu Hao, di sana ia pun langsung menceritakan ketika ia kembali ke akademi kemarin, ia bertemu dengan seorang cewek yang namanya sangatlah mirip dengan Wang Dong. Sontak Wang Dong lah yang malah dibuat kaget mendengar akan hal itu. Sementara di sisi lain para ketua sedang berkumpul di pavilion Dewa Laut dan membahas hal yang sangat serius. Karena katanya beberapa hari ini ada kekuatan yang tidak dikenal yang datang ke kota Shrek. Bahkan mereka menduga kalau itu adalah Kekaisaran Ryu. Sampai Wang Dong sendirilah yang bertemu dengan Wang Xiu'er kemarin, ya kan? Aduh, ada apa ini ya? Tapi sayang kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutan. So terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.